Anies Baswedan menyoroti masalah mental health dan ingin anak muda Indonesia tidak banyak pikiran. Tidak cuma pendidikan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berbicara terkait kesehatan mental di kalangan anak muda. Dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, Anies bertekad membantu anak muda dalam hal kesehatan mental. Anies ingin anak-anak muda Indonesia tidak terlalu banyak pikiran. Hal itu untuk membantu kesehatan mental anak muda bukan saat sudah menjadi masalah. Mendukung mental anak muda bukan cuma mendukung ketika sudah menjadi masalah, tapi yang penting juga meringankan beban sejak awal. Masih dalam keterangan foto di akun Instagramnya, Anies bahkan membeberkan sejumlah program yang dianggap bisa meringankan beban mental anak muda, seperti misalnya dengan menyediakan rumah terjangkau sampai transportasi publik yang nyaman. Bukan hanya itu, capres yang diusung Partai Nasdem tersebut juga memiliki cita-cita agar semua anak muda yang orang tuanya sakit bisa mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari pemerintah. Jaminan kesehatan berpendapat, sediakan ruang publik buat healing dan interaksi, bahkan bantu pengobatan orang tuanya yang kesulitan. Dirinya yakin dengan cara-cara di atas, pikiran dan mental anak muda bisa lebih stabil. Intinya, jaga iklim dan suasana yang mendukung kesehatan mental bikin lebih tenang. Anies mengajak anak-anak muda untuk berdiskusi soal apa saja yang bisa dibantu pemerintah terkait kesehatan mental anak muda. Gerakan perubahan restorasi Indonesia itu juga semangatnya adalah membangun manusianya, prosesnya, membangun orang-orangnya. Sebagaimana lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, barulah bangun badannya. Pada prosesnya kemudian kekecewaan, kritik-kritik disampaikan secara konstruktif. Kita juga melihat bahwa revolusi mental yang menjadi tagline itu lebih didorong proses pembangunan infrastruktur, bukanlah pada konstruksi manusianya, bukan pada mentalnya. Mental kita, sebagaimana para pendiri bangsa ini menyampaikan bahwa kita haruslah berotot kuat, berfisik kuat, manusia yang kuat, jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangun bangkit lagi untuk menjadi bangsa besar. Bangsa besar itu dimulai dari manusianya, prosesnya di sana. Bang Jafar, artinya kalau misalnya gerakan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi ini belum memenuhi harapan, ketika nanti baca pres Anda Anies Baswedan katakanlah menang dalam kontestasi Pilpres 2024, gerakan revolusi mental itu gak akan diteruskan ya? Mungkin bahasanya berbeda, tapi pembangunan manusia, peningkatan kualitas manusia, peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan umum itu pasti dilanjutkan, pasti dikerjakan. Namanya aja ganti. Dalam bentuk yang lebih up to date, lebih upgrade, dan lebih mungkin dikerjakan secara bersama-sama sebagai sebuah negara dan bangsa. Jadi namanya aja yang ganti, tapi konsepnya sama. Kalau tidak yakin, kita tidak dukung Mas Anies. Anies juga mengatakan, jika Indonesia ingin maju, maka pendidikan di tanah air harus maju. Awalnya, Anies menyinggung soal posisi guru yang harus didorong lebih jauh dalam dunia pendidikan. Kemudian, ia menyebut soal kemajuan Indonesia. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Artinya gurunya harus maju dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang maksudnya pendapatannya harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak bisa tenang juga hidupnya. Lebih lanjut, Anies menekankan perlunya penghormatan kepada guru sebagai salah satu upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Ia memberikan contoh, ia pernah membuat program kerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia. Program itu membuat check-in khusus untuk guru, sehingga guru tidak perlu mengantri saat akan check-in untuk penerbangan. Selain itu, saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada program bebas bayar pajak bumi dan bangunan untuk guru. Kehadiran guru sudah memberikan kontribusi. Kontribusi bukan dalam bentuk bayar pajak, kontribusinya dalam bentuk mendidik, menginspirasi, mencerahkan. Penghormatan kepada guru itu dikembalikan menjadi kebiasaan masyarakat, yang nanti guru juga sebaliknya memiliki tanggung jawab. Sementara itu, Partai Nasdem menginginkan agar tokoh Nahdlatul Ulama menjadi cawapres Anies Baswedan. Ada dua tokoh NU yang sudah ditawari untuk mendampingi Anies, namun kedua tokoh itu memberikan respon berbeda. Nama pertama yang ditawari menjadi capres Anies Baswedan adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Satu nama lain yakni Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Yeni Wahid. Khofifah diyakini akan menambah kekuatan Anies, khususnya dari kalangan NU. Alasan itu juga membuat Nasdem mengusulkan nama Khofifah. Karena itu, perlu dukungan dari sebagian warga Nahdliyin, maka perlu menampilkan tokoh NU menjadi wakilnya Anies. Jadi, koalisi perubahan yakni Nasdem, PKS, Demokrat plus Nahdliyin. Koalisi perubahan akan sulit menang Pilpres 2024 tanpa dukungan dari NU, sehingga muncul kandidat cawapres Anies dari tokoh NU. Alasannya jelas untuk menambah dukungan dan kekuatan.
Kalau hanya mengandalkan pendukung Nasdem, Demokrat, dan PKS, diperkirakan sulit untuk menang. Selanjutnya, tawaran untuk menjadi cawapres Anies disampaikan ke Khofifah. Seiring berjalannya waktu, Khofifah tidak memberikan kepastian ihwal tawaran tersebut. Saat itu, figur yang disepakati untuk menjadi nominasi cawapres Anies dari NU adalah Khofifah. Ada PKS dan juga Nasdem yang melirik Ibu untuk bisa mendampingi calon yang sudah mereka usung ini, sementara ada Pak Anies Baswedan. Pendapat Ibu? Jadi saya ingin sampai hari ini, saya ingin maksimalkan untuk menjalankan mandat sebagai Gubernur Jawa Timur. Tapi sudah ada komunikasi ya dari partai? Ya kalau komunikasi, kita komunikasilah. Kan Pak Anies Ketua Asosiasi Pemprov, iya. Jadi gubernur dengan gubernur kita punya grup dikomandani Pak Mendagri, sambil komunikasi tentu terbangun. Terjebak pada dan bukan wilayah saya untuk melihat bahwa masing-masing kita tentu mencoba memaksimalkan posisi sebagai kepala daerah sama dengan kepala daerah provinsi. Dulu disebut Khofifah dengan berbagai jalur mencoba mendekati Khofifah. Intinya tidak ada kepastian, tidak ada progres yang positif dari Khofifah. Karena itu, Nasdem beranggapan Khofifah menolak tawaran menjadi cawapres Anies. Nasdem menyebut Yeni Wahid muncul setelah ada penolakan dari Khofifah. Menurutnya, Yeni punya kapasitas dan merepresentasikan Nahdliyin. Ada 2 kali pertemuan dengan Yeni Wahid untuk membahas posisi cawapres Anies. Saat itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali juga ikut dalam pertemuan itu. Ketika ditawari posisi itu, Yeni memberikan respon positif, berbeda dengan respon Khofifah. Karena respon positif itulah Partai Nasdem mengusulkan nama Putri Gusdur sebagai kandidat cawapres Anies. Nantinya Anies yang akan menentukan cawapres pendampingnya. Dan yang sangat dipertimbangkan adalah peluang untuk berhasil di dalam pertarungan politik nanti. Jadi kemungkinan calon wakil presiden perempuan yang menjadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan. Jadi figur-figur nasional seperti Ibu Puan Maharani, Pak Hidayat Nur Wahid, Mbak Yeni Wahid, Airlangga Hartarto, Pak Muhaimin Iskandar masuk di dalam pertimbangan Pak Anies. Saya aja siapa yang ngajukan, saya belum mau jawab. Sudah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol, saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Selanjutnya, tentu semua disampaikan ke Anies. Dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan kepada Ketua Umum tentang Yeni Wahid. Sekarang terserah sepenuhnya kepada Anies dan Ketua Umum 3 partai koalisi. Pilih Yeni Wahid, AHY, Kang Aher, atau lainnya. Kita tunggu, belum mendesak, belum darurat.